Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir maupun batin, sehingga pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengisi waktu, mengisi kesempatan tersebut dengan beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sejak hari ke-11 di mana sperma dan sel telur dipersatukan dalam atas nama zigot, kemudian oleh malaikat dibawa dan disampaikan bagaimana takdir dan lain sebagainya, maka kita di situ berkata, alastu birabbikum. Allah menyampaikan, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Maka kita berkata, bala syahidna. Maka dari itu konsekuensi daripada sumpah kita semuanya kepada Allah, hari ini kita isi waktu kesempatan kita untuk beribadah hanya kepada Allah sebagaimana perintahnya dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia beribadahlah kamu sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa kita limpah curahkan sebagai wujud cinta kita, sebagai wujud pengakuan kita kepada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kita bermohon semoga sebagai orang yang senantiasa berharap dan mengaku-ngaku sebagai umat akhir zaman, semoga termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini diberikan waktu kultum, kuliah 7 menit, bukan kutil ya. Kalau kutil 3 menit, ini 7 katanya. Ingatkan kalau sudah 7, oh ada waktunya di sini sudah 2 menit ini. Baik, pada malam hari ini panitia menyampaikan sebuah tema, yaitu meneladani baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jelas disampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebuah kenyataan dan kita semuanya sudah khotam akan kalimat tersebut, bahwa sungguh Allah telah menjadikan baginda Rasul sebagai uswah, sebagai contoh bagi kita. Cuman pertanyaannya, apakah konsekuensi logis daripada syahadat kita kepada Allah tadi telah kita manifestasikan dalam kehidupannya? Kita mulai dari yang paling nol. Ketika dalam kejadian manusia tadi kita sudah bersaksi kepada Allah, usia 4 bulan diberikan titipan ruh. Diberikan titipan artinya akan diambil, sebagaimana kita menitipkan sesuatu kepada orang lain kemudian diambil. Kemudian Rasul dalam menyikapi hal tersebut senantiasa mengisi waktu demi waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai usia 40 tahun beliau senantiasa berada di dalam Gua Hira, dan kemudian beliau mendapatkan wahyu yang pertama Iqra, dan selanjutnya disitulah baginda Rasul mendapatkan sebuah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan wahyu yang pertama. Nah, artinya bahwa kita sebagai umat yang menguswah kepada beliau, maka kalau saat ini ada ilmu yang disebut dengan yoga, ada ilmu yang disebut dengan meditasi, maka uswah kita kepada baginda Rasul adalah bagaimana dari sekian belas jam atau puluh jam yang kita gunakan beraktivitas, ada saat di mana kita berkholwat hanya kepada Allah, dan bulan Ramadan ini kita isi dengan tadarus, diisi dengan berzikir. Pun di luar bulan Ramadan kita isi dengan tahajudnya, sholat hajatnya, tilawahnya diteruskan, bahkan tadarus itu dibumikan. Kemudian yang kedua, konsekuensi logis daripada sumpah kita kepada Allah, syahadat kita kepada Allah, yaitu ketika kita semuanya sudah lahir ke alam dunia,
membawa gelar sebagai kullu mauludun yuladu alal fitrah dalam kondisi suci la ilaha illallah, maka disitulah tidak ada kata, tidak ada ucap, tidak ada kalimat, tidak ada perilaku yang di luar daripada uswah yang dicontohkan oleh baginda Rasul dan termaktub dalam Al-Quran sebagai wahyunya. Apa diantaranya? Di antara kita semuanya rata-rata sudah dewasa. Bagaimana Rasul memberikan contoh kepada anak kecil. Sekalipun anak kecil, kalau betul Rasul senantiasa menghargai dan mendengarkan pendapatnya. Dan kalau kita sebagai seorang dewasa yang punya istri, punya suami, maka di situ Rasul memberikan contoh. Ketika sebuah rumah tangga ingin mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, di situ Rasul memberikan contoh bagaimana ketika Rasul pulang berdakwah, nyampe ke rumahnya, istrinya tidak masak, Rasul kemudian membuat masakan sendiri. Ketika datang ke rumah, istrinya sedang sibuk, Rasul memberikan contoh bagaimana beliau membantu mencuci piring, membantu menyucikan bajunya. Apakah Aywan sendiri melakukannya? Alhamdulillah. Ketika itu dilakukan, ternyata tasa'alu bihi wal arham, atau komunikasi dengan penuh kasih sayang, alias berkomunikasi antara suami dengan istri sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul, membuat rumah tangga semakin awet, semakin tahu mana kekurangan dan kelebihan. Bukankah kita paling tahu bahwa dua orang yang paling menjadi kelemahan seorang suami, satu adalah ibunya, dua adalah istrinya. Kenapa? Karena dua orang ini adalah orang yang paling tahu kekurangan dan kelebihannya. Tapi itu pun akan terbentuk apabila seorang suami dan istri senantiasa tasa'alu bihi wal arham, artinya berkomunikasi dengan penuh kasih sayang, dengan pengertian. Ingin dimengerti itu begitu capek, tetapi mengerti orang lain itu lebih nikmat. Kemudian ketika kita beranjak dewasa, terus menuju tua, kemudian ada istilah ingin dihargai karena sudah tuanya oleh anak-anak kita. Kita pun diberikan contoh oleh baginda Rasul, sehingga Rasul ditanya oleh para sahabat, ayu amali ahabu ilallah, wahai Rasul, amal seperti apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama as-sholatu fi waqtiha, salat di waktunya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-birru, itu birrul walidain. Artinya kalau bulan ini kita nanti lebaran, kemudian sebelum lebaran kita membelikan baju untuk orang tua yang sudah tidak ada, kita belikan baju untuk orang tua yang tidak memiliki uang untuk belinya, dan kita niatkan untuk orang tua kita, maka insya Allah sampai di bahasan wala taqul lahuma uffin, mengatakan saja tidak boleh, apalagi mencaci atau melupakan mereka. Maka kalau di akhir bulan ini kita senantiasa melaksanakan ziarah kubur, di akhir bulan ini kita menemui kedua orang tua kita, kita niatkan itu bentuk melaksanakan uswatun hasanah sebagaimana Rasulullah telah mencontohkannya. Mari kita isi hidup kita. Bukankah dalam Al-Quran jelas la yastaqdimuna wa la yastakhiruna, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diakhirkan idza jaa ajaluhum, ketika datang ajalnya. Baginda Rasul saking sakitnya beliau sampai memegang pohon dan kemudian berefek pohon tersebut berubah warna. Itu baginda Rasul yang dimaksum, apalagi kita yang tidak ada jaminan mutu, tidak ada maksum terhadap kita. Maka dari itu sebelum ajal, dimanapun fi ai ardin tamut, bahasa Al-Quran, di belahan bumi yang mana kita akan meninggal, maka mari kita jadikan baginda Rasul sebagai uswah dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Maka insya Allah kita semuanya kembali kepada Allah dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Keseluruhan bisa kita review bahwa syahadat kita kepada Allah jangan sampai dinistakan, tapi kita pahami dan kita amalkan. Ketika kita sudah dititipi ruh oleh Allah untuk bisa menjalani hidup ini, mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita diberikan takdir oleh Allah berumah tangga, maka mari kita gunakan keluarga kita seperti keluarga baginda Rasul yang silih asih, silih asah, silih asuh, sehingga terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terakhir, mari kita hadirkan diri kita dalam ziarah kubur, dalam rumah-rumah orang tua kita untuk bersilaturahim, berniat birrul walidain. Kata Profesor Quraish Shihab, cinta tiada ujung.
Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.